Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana keadaan kalian di siang hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua atau kalian dalam keadaan kurang enak badan atau malah sedang nangis di pojokan? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan mungkin buat teman-teman semua ya yang hari ini terakhir masuk kerja karena besok udah mulai libur gitu ya kan, bagi orang-orang yang nggak lembur. Oke, ya selamat menikmati liburan besok gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, secangkir kopi tetap harus ada ya buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama dari market cap, volume ya, terus di sini ada Bitcoin dominance, ada Fair and Greed Indexnya juga gitu ya kan. Dari Fair and Greed Index itu dalam kategori netral teman-teman ya, belum masuk ke dalam kategori apa ya, tamak lah, masih netral antara buyer, antara ketakutan dan ketamakan, itu masih di tengah-tengah gitu kan. Bitcoin dominance di sini sebenarnya bagus, sudah di area 57 teman-teman ya. Semoga saja sih Bitcoin dominance ini turun lagi ya, turun mungkin bisa sampai lah ya, harapannya turun di area 30 atau 35 atau 40 ya teman-teman ya. Karena kalau Bitcoin dominance itu masih tinggi ya berarti dominasi value itu tetap ke Bitcoin dulu gitu teman-teman, belum ke altcoin ya kan. Terus kalau kita lihat dari segi volume di sini juga turun, mengalami penurunan yang lumayan 5,99%. Untuk market cap masih sama di area 2,31. Parameter harga Bitcoin masih bermain-main aja ya di area 67 ribuan teman-teman. Dan kalau kita lihat daripada altcoin ya keadaannya seperti ini ya, belum ada yang mantap jiwa dalam tanda kutip ya, semuanya masih meronta-ronta teman-teman ya. Bagaimana kalau kita lihat daripada meme coin sendiri, apakah lebih bagus atau sama aja gitu kan? Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya dari segi market cap dan volume dari sektor meme coin teman-teman, ini luar biasa loh kenaikannya loh, bisa kalian lihat sendiri dari market capnya 30 terakhir aja dan volumenya ini mengalami kenaikan, bahkan membuat ATH gitu teman-teman ya, menjebol di area ya resisten sebelumnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari Dogecoin ini mengalami kenaikan sebesar 6,48%, Shiba Inu udah 2%, PP ini ya mencoba lah ya untuk recover karena sempat di bawah range kepala satu, kali ini udah kill zero lagi teman-teman di kepala satu. Dan kalau kita lihat teman-teman ya, Popcat ini ya luar biasa juga, Miu juga luar biasa dengan 13%-nya teman-teman ya, akan menyentuh di area one centrim nih kayaknya ya si Miu ini. Terus ya kalau kita lihat memang masih didominasi dengan warna merah merona-rona juga teman-teman, tapi ya masih banyak juga yang mengalami recover. Oke, di kesempatan kali ini ya ada beberapa poin penting. Mungkin ini mengacu atau mengarah ke PP teman-teman ya. Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika kalian udah ketinggalan SPA, ketinggalan MOK, ketinggalan Wojak, ya paus kripto akan mengikuti untuk meraih jutaan. Apa maksudnya? Akan kita bahas teman-teman. Ini mengacu kayaknya ini menyokong ya ke PP teman-teman ya. Kita ketahui sendirilah SPX ini mengalami kenaikan yang luar biasa beberapa waktu yang lalu. MOK juga mengalami kenaikan yang luar biasa teman-teman ya. Wojak juga teman-teman ya. Jadi ya memang teman-teman ya, ketiga meme coin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cuman paus ini kalau nggak salah teman-teman ya ada beberapa poin nih ya. Nah, seekor paus kripto menarik perhatian signifikan ya. Jadi investor menghasilkan jutaan dengan memperdagangkan koin meme SPX, Wojak, MOK dan PP. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, dalam perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seorang paus kripto telah menyebabkan kehebohan di seluruh industri yang lebih luas pada hari Kamis kemarin. Jadi menghasilkan jutaan dolar dengan koin meme seperti SPX, MOK dan Wojak teman-teman ya. Data on-chain terkini menunjukkan bahwa pedagang cerdas tersebut memperoleh laba senilai 5 juta US dollar dari perdagangan token yang disebutkan di atas. Sementara itu pengamat pasar terus mengamati alamat perdagangan tersebut, terutama karena apa, strategis perdagangannya yang menghasilkan laba yang luar biasa. Jadi banyak orang nih yang mengikuti lah ya, atau memantau alamat tersebut teman-teman. Dia beli apa, mungkin mau diikutin, mau beli ini gitu ya kan, dia beli token meme apa, mungkin para pemain lainnya ingin mengikuti kayak gitu loh ya. Nah, CryptoWell meraup jutaan dolar dari perdagangan SPX dan 3 koin lainnya. Menurutnya, data yang diungkapkan oleh Log On Chain pada tanggal 17 Oktober, alamat dompet yang tidak diketahui yaitu ya inilah ya,
OXCA3C telah menghasilkan 2,9 juta pada PP Coin, 1,7 juta pada SPX, dan 1,7 juta pada MOK, dan 270.000 pada Wojak. Dengan strategi perdagangan tersebut, mereka telah setelah kenaikan harga SPX baru-baru ini, pedagang tersebut mulai menjual kepemilikan SPX mereka untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, pedagang yang cerdas tersebut mulai mengumpulkan lebih banyak PP dan Wojak yang memicu optimis. Oke ya. Jadi Wells ini teman-teman ya menjual SPX ya dengan keuntungan yang cukup signifikan dan mulai berfokus nih untuk melakukan pengumpulan token meme PP dan Wojak. Nah, ini mengacu pada PP ya teman-teman. Kita fokusnya ke PP. Kalau kalian ingin beli Wojak ya silakan ya. Nah, jadi Wells ini masih mendominasi kepemilikan PP, malah ditambah lagi teman-teman. Yang berarti ini ya mungkin ya kedepannya PP ini memang ya target para teman-teman untuk ke Rp1 kayaknya bisa terjadi gitu teman-teman ya, semoga saja sih. Khususnya data menunjukkan bahwa paus kripto tersebut menghabiskan sekitar 57.000 US dollar untuk membeli 10,1 juta SPX dari pertengahan Desember tahun lalu hingga Mei tahun ini. Selanjutnya paus tersebut menjual 9,1 juta SPX sehingga seharga 1,12 juta US dollar. Setelah token tersebut mengalami kenaikan harga, perdagangan ini menawarkan keuntungan sebesar 1,7 juta US dollar. Pada saat yang sama, alamat yang sama mengakumulasi PP Coin sejak 10 Desember tahun lalu dan memiliki sekitar 318 miliar PP senilai 3,2 juta US dollar dalam 2 dompet. Hingga saat ini, keuntungan yang belum direalisasi untuk kepemilikan ini diperkirakan sebesar 2,19 juta US dollar. Oke ya. Nah, mengingat dengan statement seperti ini teman-teman, berarti para Wells, para paus itu masih mendominasi terhadap PP ya, masih mendominasi terhadap PP, dimana kalau kita lihat teman-teman ya ERC20 ini ada MOK, SPX, Wojak, dan PP ya, dengan nilai rata-rata value-nya teman-teman tertinggi itu berada di PP dengan 3 juta US dollar something lah ya. Nah, berarti teman-teman ya, kemungkinan besar PP ini masih bisa grow up yang jauh lebih tinggi lagi. Oke, di satu sisi Wells masih mendominasi, di satu sisi PP juga menjadi salah satu katalis token kata ya teman-teman ya, yang mendulang kesuksesan gitu kan. Dan saya yakin ya, kalau saya ya teman-teman ya, jadi semua orang itu kan persepsinya beda-beda. Saya yakin belum tentu kalian yakin, saya nggak yakin belum tentu kalian nggak yakin juga. Jadi ya kita saling menghargai lah, saling tukar pikiran. Kalau saya pribadi teman-teman masih meyakini bahwasanya PP ini masih bisa nih untuk menyentuh di ranah Rp1 gitu ya, entah di kuartal ini atau di tahun depan gitu teman-teman ya, entah di kuartal 1 atau 2 ya. Intinya kita akan melihat nanti ketika perform daripada Bitcoin ini menguat, dan tentunya disitulah yang akan terjadi alt session ya, itu juga akan membawa persentase kenaikan harga daripada PP. Nah ya, semoga saja sih teman-teman ya, semoga saja PP masih mendulang kesuksesan di masa depan. Oke, jadi mungkin ini dulu ya sedikit informasi. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.